Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmatin yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah sama-sama kita bisa bertemu di sini dalam pengajian setiap malam
Selasa dan malam Rabu. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini insyaallah kita akan bahas berkaitan dengan adzan dan iqamah. Ya, Pak. Lampunya tolong dihidupin itu deh, semuanya. Coba terang. Semuanya aja semuanya. Ya benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yusanul adzan lahu wa qad yusanul adzan li ghairi shalah kama fi adzanil mahmum wal masru' wal ghadba. Jadi adzan itu bukan hanya untuk sholat saja, tapi adzan itu pun bisa kita kumandangkan ketika ada orang marah-marah, indal ghadban. Ketika apa? Ketika wal masru' dan juga ketika pingsan. Wa man saquluhu min insanin aw bahinah, dan juga adzan itu boleh dikumandangkan ketika ada orang yang lagi stres. Ya, orang lagi stres, silakan apa? Di adzan, orang lagi stres. Wa indal harik, jadi ketika ada kebakaran pun disunahkan apa? Disunahkan kacamata yang lain kan saya pinjam. Maaf ini. Coba mas, ini mas, nggak kelihatan sama sekali ini, maaf. Pelan dulu. Berarti udah tua pak. Banyak banget ini. Oh, ini kayaknya untuk saya nih. Oh iya benar. Wa yusannu 'alal kifayah wa yahsulu bi fi'lil ba'di adzan wa iqamah li khabar sahih idza hadarat as-shalah falyu'adzin ahadukum. Jadi kalau misalnya kenapa dikatakan sunnah kifayah? Kalau azan dikumandangkan sama seorang, yang lain nggak usah azan lagi, ya. Misalnya di sini, Mas belok udah azan mau sholat,
zuhur atau sholat maghrib gitu ya. Ya udah, jadi yang lain nggak usah azan lagi, atau azan 2 kali nggak usah, makruh ya, kecuali azan subuh. Meskipun dia mungkin suaranya nggak mantap gitu loh. Oh dia kagak bagus nih, azan aja lagi dia. Nah ada yang azan lagi itu nggak boleh. Jadi cukup cukup sekali. Ada yang bilang, gua kan mau dapat pahala ini kalau azan pahalanya gede, kan gitu. Cukup kita Cukup kita jawab ketika dia azan. Jadi idza hadatas shalah falyu'adzin lakum ahadun. Jadi apabila waktu sholat sudah datang, maka kita disuruh azan. Lidzukur lidzakarin walau sabiyan wa munfaridan wa insamna adanan. Jadi yang azan itu harus harus orang laki. Orang perempuan boleh nggak azan? Nggak boleh. Tapi kalau misalnya jamaah orang perempuan itu jadi dia qomat aja, seorang perempuan nih banyak, ya. Dia cukup kalaupun dia azan, dia mau azan juga nih, nggak disunatin dia untuk dia azan, tapi nggak boleh nggak boleh suaranya keras. Aku mau azan juga kata orang perempuan, silakan azan, tapi nggak boleh bersuara insya Allah nggak dapat pahala. Nah kalau suaranya keras, dia akan mendapatkan dosa. Gitu. Bahasanya di sini, kalau ini orang perempuan memaksa juga azan, silakan azan, tapi nggak disunahkan. Suaranya juga nggak boleh keras. Dia dengar buat dia aja. Nah kalau suaranya keras, hukumnya menjadi haram bagi orang perempuan. Jadi lidzakarin walau munfaridan wa insamna ada. Nah, kalau misalnya kita mau sholat di rumah, ya. Jadi sholatnya bukan di jamaah itu, kita ketinggalan, kita sholat bisa di rumah atau di tempat lain. Di sini udah azan, silakan azan lagi. Ya, cuma azannya nggak usah keras. Itu ya. Misalnya ini orang sholat zuhur udah selesai nih, tiba-tiba ada sekelompok jamaah mau azan lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya di masjid cukup iqamat sah. Kenapa? Karena tadi udah Kalau misalnya di rumah bukan di masjid, tempat lain, silakan azan dan iqamah. Cuma khusus didengarkan yang sekelompok itu aja gitu. Hanya disilakan dikatakan wa yusannu adzan wa iqamah lidzakarin walau munfaridan wa insanna adanan. Jadi meskipun dia udah dengar adzan min ghairi alal mu'tam khilafan liman fi syar'i muslim. Nah, insana adzan jamaah aw arada shalah ma'hum. Jika kita udah dengar azan jamaah dan kita ingin sholat bersama mereka, yang tadi itu ya, kita ingin sholat bersama, lam yusannu lahu ala, maka tidak sunahkan azan kembali. Jadi kita misal Bang Belong nggak azan, kita mau sholat sama jamaah itu, kita nggak usah azan lagi gitu ya. Cukup Cukup kita ngikutin azan yang tadi dan iqamah yang berikutnya. Jadi nggak usah. Kenapa? Karena kita masih ikut dengan jamaah itu. Terus azan itu untuk apa? Limaktubatin, untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah nggak ada azan. Misalnya sholat tarawih, ada azannya nggak tarawih? Hah? Kan ada. Makanya Bilal itu ngomong,
Salatu tarawih rakaatain jami'atul rahimakumullah gitu ya. Jami'ah rahimakumullah itu apa? Sebagai pengganti adzan. Jadi adzan itu limaktubatin untuk sholat fardhu walau fa'itatin duna ghairaha. Meskipun sholatnya itu sholat qadha. Misalnya Bapak sholat qadha itu sholat yang dikerjakan bukan pada waktunya. Misalnya taruhlah subuh. Sholat subuh waktunya udah habis, jam 7 dia mau sholat subuh. Jam 6 masih ada nggak tuh waktu subuh? Sekarang udah habis ya? Jam 6 sekarang udah habis ya? Nah, misalnya taruhlah di setengah 7 dia baru bangun, dia baru bangun. Nah, kalau kita melihat di sini itu boleh diadzan dan iqamah. Sholat apa? Sholat subuh jam setengah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Habis itu apa? Baru sholat subuh. Sholli pada subuh rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Jadi nyebutnya adalah itu boleh. Di sini katakan, saya ulang lagi, limaktubatin walau fa'itatin duna ghairaha. Kalau yang lain enggak usah aja, kasunan seperti sholat sunnah. Wa sholatul janazah dan sholat jenazah. Wal mandhur dan sholat nadar. Walau iktasara ala ahadima li nahwi dhiqi waqtin fal adzan aulawih. Kalau waktunya udah sempit, mana yang harus kita adzan apa qomah? Kalau kita lihat di sini adzan tanpa qomah, tapi kita kebanyakan apa? Qomah doang tanpa adzan. Wa yusannu adzanani li subhin wahidin qabla al-fajr wal akhar ba'dah. Untuk subuh silahkan adzan 2 kali. Kalau di sini menerapkan silahkan adzan 2 kali. Yang pertama sebelum fajar, yang kedua apabila sudah yang pertama artinya sebelum sholat subuh, yang kedua setelah sholat ketika udah masuk sholat subuh. Silakan. Mau adzan jam berapa kira-kira? Adzan subuh yang pertama. Setengah 3. Terus nanti kita lihat di sini waktunya kapan sih kira-kira. Jadi wa yusannu adzana li subhin wahid qabla al-fajr wal akhir ba'dah. Fa in iktasara fal'ala ba'dah. Kalau mau dipilih mana yang bagus gitu ya. Yang bagus yang udah masuk waktu apa? Waktu fajar, waktu subuh. Fal'ala ba'dah. Wa adzana lil jum'ah alihima ba'da su'udil khatib al-minwal akhar alladhi qablah. Terus untuk adzan Jumat kita kan biasanya berapa kali? Dua kali. Dulu zaman Rasulullah adzan Jumat itu cuma 1 kali. Nah, ketika Khalifah Utsman baru ditambah satu kali lagi. Jadi adzan 2 kan? Jadi Abu Bakar, Umar. Zaman Abu Bakar, zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Umar, itu salat Jumat adzannya apa? Cuma 1 kali. Kemudian istihad Sayyidina Utsman, maka ditambah 2 kali. Ditambah 1 lagi, ditambah 1 kali adzannya. Kenapa? Karena melihat kondisi saat itu, jadi orang-orang pada apa? Pada terleha-leha apa? Jadi khotib udah naik mimbar karena adzan sekali lagi.
Itu orang baru pada apa? Baru pada datang. Makanya diakalin. Gimana nih orang yang datang kemudian khatib belum naik mimbar? Kan ya? Kan ajan yang kedua biasa kita kan. Khatib naik mimbar. Sebetulnya itu adalah azan yang pertama. Awalnya itu. Jadi nambahnya di depan bahasanya gitu. Nambahnya ketika apa? Ketika Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian kesimpulannya kita gimana? Kita nih bagusnya sekali apa 2 kali? Nah, kita lihat kondisi kita dulu. Di Saudi itu 2 kali aja ya? 2 kali ya? Nah, jadi kita harus tahu ada masjid tetangga kita yang azannya apa? Jumat cuma 1 kali. Jadi jangan sampai ada kok di sono sekali ya, Muhammadiyah kali ya. Di sini kok 2 kali. Makanya kita ngaji, jadi kita tahu sebabnya apa gitu. Sebabnya apa? Jadi ternyata Khalifah Utsman melakukan itu karena memang orang udah pada apa? Jadi pas azan baru pada akhirnya ditambah. Sekarang posisi kita gimana? Kalau kita lihat di sini, mana sih yang lebih bagus? Azan sekali apa azan yang 2 kali? Saya nggak mau ngajarkan gitu menjelekkan salah satu, enggak. Kita lihat. Di sini katakan, saya teruskan ya. Jadi wa adzana lil jumu'ah hadhima ba'da su'udil khatib al-min wal akhar alladhi fihi innama ahdatha Utsman radhiyallahu an lamma kathara an-nas fastihbabu indal hajah. Jadi karena udah hajat ditambah 1 lagi. Ka'an tawaqqafa hudurihim alaihim wa ila lakana al-iqtisar 'ala al-intibah afdal. Nah, saat itu karena memang itu tadi ceritanya. Jadi orang azan baru beres-beresin sampai ke pagi. Dagangan. Kalau beresin dagangan berarti wudunya kapan? Sedangkan apa? Khatib udah naik mimbar kan itu. Di Saudi gitu, Pak. Saudi itu 2 kali, hanya 2 kali. Coba lah kalau cuma sekali. Jadi khatib udah naik mimbar itu baru ngurusin dagangan, baru nutup dagangan. Nah, kapan wudunya? Kan gitu. Jadi kapan apa? Kapan wudunya? Wudu kan lama. Sampai lagi yang pipis dulu. Keburu apa? Khatib selesai dia. Wudu selesai. Makanya Utsman tambah 1 lagi. Jadi azan Jumat 2 kan? Nah, sekarang kita gimana? Di tempat kita mau sekali mau 2 kali? Boleh sekali, cuma jam 10 udah pada datang kemari. Kira-kira sanggup enggak? Jadi azan, belum azan cuma apa? Udah pada kumpul semua. Karena di sini dikatakan wa illa kana al-ittisar 'ala al-ittiba' afdal. 1 kali itu lebih utama kalau memang jamaahnya semua sudah apa? Sudah kumpul semua gitu. Nah, kalau bangsa kita kagak bisa, Pak. Azan sekali di rumah siapain? Kita masih ngapain? Baru ada kelapa keripik. Dikiranya apa? Karena dikira zuhur itu kan kita kadang zuhur patokan jam 12 ya. Padahal sekarang jam berapa? Jadi jam 12 kurang seperempat itu apa? Udah tiba waktu zuhur. Lah coba lah. Makanya kan kadang kita gini, Pak, kita kagak merhatiin itu waktu. Sini yang merhatiin Pak Farid doang kali, Pak. Wah, belok. Oh, jam segini gitu. Coba tanya sampingnya. Subuh jam berapa? Hah? Gitu, Pak. Ya. Padahal apa? Ya kita harus tahu subuh jam berapa, Pak? Fatimah, asar?
Tuh kan banyak pendapat. Sar, maghrib itu tandanya kita kagak apa tuh? Tandanya kita nggak kompak, kita masih itu tadi ya Pak. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita ini yang bagusnya apa? Azannya 2 kali. Hanya ada orang maaf ya, masjid sono sekali gitu, lihat dulu sejarahnya gimana gitu loh. Jadi kita jangan apa? Jangan cuman ngikut-ngikut aja gitu. Dia harus kita tahu. Sama juga begini. Ada kawan-kawan yang kita sering ngerjakan apa? Ada namanya Qabliyah Jumat, betul Pak? Ada juga kawan-kawan yang nggak ngerjakan itu. Yang bagus yang mana? Alasannya apa? Kan itu. Terus kalau kagak sholat sunnah ngapa? Kan gitu Pak. Jadi kalau saya nggak nyalahkan. Jadi yang sudah kita kerjakan itu bagus. Jadi ada ulama mengatakan dikiaskan dengan salat zuhur. Zuhur itu kan ada apa? Ada qabliyah zuhur. Makanya ada qabliyah Jumat. Tapi ada kawan-kawan itu enggak ada qabliyah Jumat itu. Jadi apa dia lah langsung. Nah kita nggak usah itu karena itu masih istilah ulama kaitan nama itu. Kalau mau kerjakan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Itu Pak ya. Tapi di kita karena memang kawan-kawan kita ya kita ngikut aja. Nah, ngapain sih kita mau misah? Kan ada tuh kawan-kawan yang wah mentang-mentang apa dia gitu. Loh kok kagak terserah lo kan gitu. Akhirnya nanti timbul apa tuh? Timbul apa ya? Wah kayaknya dia beda itu sama gue tuh. Gitu ya Pak. Dia kayaknya beda sama gue. Kagak sama itu. Lah semuanya pada qabliyah Jumat dia mah kagak. Pasti tuh golongannya beda. Kan kadang orang kayak gitu tuh. Kadang memang kita nih sifat suka apa? Seujar sama orang. Dia itu pakaiannya apa? Picinya ada tulisan Nahdlatul Ulama, pasti dulu anu tuh gitu. Sebenarnya kagak ngapa-ngapa. Picinya FPI. Apa? Jadi itu ya. Nah. Jadi azan 2 kali azan Jumat, 2 kali atau sekali. Jadi dilihat pada kondisi. Makanya Khalifah Utsman saat itu melihat kondisi seperti itu, akhirnya apa? Azan ditambah gitu Pak. Nah, kalau zaman Rasulullah sekali, Khalifah Abu Bakar juga sekali, Umar juga 1 kali. Nah Sayyidina Ali yang ngikutin sama Sayyidina Utsman gitu Pak. Kalaupun tadi misalnya qabliyah Jumat, nggak ada itu qabliyah Jumat, mending gue diem aja daripada diem, mendingan kita sholat. Silahkan sholat sunnah mutlak. Sholli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Tuh lihat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Bereskan kita. Temen kita juga kagak gasak busuk sama kita. Benar nggak Pak? Coba Bang Adul misalnya pas Jumat, yang lain pada apa? Kalau dia Jumat, dia kagak. Kira-kira yang di belakang gimana itu? Bang Adul udah pindah aliran kayaknya itu gitu. Udah pindah aliran itu. Kan jadi begitu Pak. Mendingan apa? Salat sunnah mutlak usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Atau niat salat sunnah 2 rakaat karena Allah. Salat sunnah mutlak. Bereskan urusan. Kita juga kagak nggak dipantau teman kita gitu. Nyari ribut kita.
Makanya kata Rasulullah, alaikum ala sadrul jamaah. Kamu tuh ngikut aja banyak di situ gitu loh. Jadi nggak usah apa, nggak usah pengen dikata mau beda gitu loh. Ikut aja sama-sama, karena pun nggak salah di situ. Coba di sini kita jamaah beda-beda gitu, ntar nilai itu kok sebetulnya nggak apa-apa, tapi kalau orang awam itu nilainya beda, nilai beda nggak beda. Kita lihat aja, makanya apalagi kita datang ke tempat orang gitu ya, kita tamu nih, kita ngikutin dia aja apa sih? Nggak mesti kita harus menonjolkan ini luar, nggak usah. Kalau memang itu sesuatu yang memang nggak prinsip gitu Pak. Misalnya Bapak mau sholat di mana nih? Sholat yang azan sekali, azan di sini mana? Masjid Raya sekali ya? Sekali. Hah? Sekarang berdua. Oh iya. Terus mana lagi? Ya udah. Jadi jangan istilah begini. Tadi gua sholat Jumat ajannya 1 kali. Halo Pak, ya. Tadi gua sholat Jumat ajannya 1 kali. Gua agak sah katanya sholat gua. Mendingan gua sholat Jumat lagi. Salah kita. Jadi kalau yang tadi kita Jumat kita anggap nggak sah, kemudian kita sholat lagi, berarti udah kita cut bahwasanya yang tadi kita batalin sholat kita, kemudian kita sholat. Padahal azan itu hukumnya apa? Hah? Halo? Sunnah boleh azan. Makanya lihat nanti kaitan dengan apa? Dengan sholat Jumat. Sunnah. Ya kan? Jadi makanya kita harus betul-betul tahu mana yang sunnah, mana yang. Saya nggak pengen pengajian kita ini pengajian yang suka jelek-jelekin yang lainnya. Makanya kita terangkan kaitannya dengan berdiri, diri dulu atau gimana kan gitu. Bisa jelas itu. Karena itu masalah ini. Wa yusannu ayyu'adzina lil ula faqat min salatin tamalat kal fawaid wa salata jam'in wa fa'idatin wa hadiratin dakhala waqtaha qabla syuru'i bil adzan wa yuqimmu li kullin. Kalau misalnya sholatnya itu sholatnya banyak kita kerjakan, atau misalnya sholat jamak zuhur sama asar. Nah, ketika yang pertama itu kita azan dan iqamah. Nah, kemudian mau apa? Sholat asarnya jamaknya kita cukup qomat. Nah, terus habis itu kita mau apa misalnya? Mau qadha qomat lagi. Mau sholat apa? Kita disuruh qomat. Jadi nggak usah apa? Nggak usah azan lah. Jadi gini, wa yuqimu likullin min halil ittiba'. Jadi apa? Qomatnya itu setiap sholat, tapi azannya cukup satu kali. Ini wa yusanul iqamah lil unsa sirran wa khunsa. Fa in 'adatun lin nisa sirran lam yukrah aw jahran yahrum. Dan bagi perempuan cukup iqamah saja, tapi sir ini qomatnya pakai apa? Mik, enggak usah. Wa yusal iqamatul lil unsa sirran wa khunsa. Dan juga banci. Fa in 'adatun lin nisa sirran, kalau perempuan mau azan juga secara sir lam yukrah, enggak makruh. Enggak makruh, enggak disunatin itu berarti. Enggak makruh. Biarin aja bahasanya begitu. Lam yukrah. Au jahran, atau dia azan secara apa? Jahar, haruma, maka hukumnya haram. Hukumnya. Nah, kaitan dengan azan subuh itu kan tadi 2 kali. Azan yang pertama kira-kira kapan bahasanya? Kalau bahasa di kitab itu yang penting udah jam 1 malam. Kira-kira nggak mungkin itu. Pertengahan akhir. Cuma azan subuh
Yang pertama jam 1. Itu orang nungguin mau azan berikutnya tidur kagak tuh? Tidur lagi. Jangankan yang apa? Yang azan bisa tidur lagi itu Bang Bule. Ya. Jam 2 kira-kira azan. Sebetulnya boleh, tapi kira-kira itu yang azan tidur lagi apa kagak? Kelamaan. Nah, kalau jam 3 kira-kira gimana? Jam 3. Nah, pas jam 3 atau setengah 4. Setengah 4 ya kali ya. Setengah 4. Nah, gitu Pak. Setengah 4. Setengah jam kan itu namanya udah azan pertama tuh di Masjid Ar-Rahmah. Setengah 4. Boleh nggak? Silahkan. Tapi ada yang mengatakan nggak usah pakai as-salatu khairun minan naum yang pertamanya ya. Yang mau coba besok silahkan. Setengah 4. Jadi biar kawan-kawan kita yang alasan kan mau denger azan mau berak kemudian kagak sempet jamaah kan gitu ada alasan gitu ya. Iya. Yang enak jam 3 azan kemudian kita sediakan di sini nih. Sediakan apa itu? PRW. Kopi apa lagi? Gemplong. Gampang itu mah, yang penting pada makan gitu Pak. Rapak-rapak baru nyampe di sini kan ada aja kita makan gemplong enak kayak gitu. Boleh kayak? Silakan aja. Bereskan urusan. Ya weh. Ya, ada yang mau tanya silakan Pak. Oke. Nanti kita teruskan. Yang jelas sudah paham ya kaitannya dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah. Ya kana Allah ya kana nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbana maulana ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.